Halo guys, selamat datang di channel Sebastian, sebatas teman tanpa kepastian. Gimana kabar kalian? Semoga kalian semua baik-baik saja. Oke, di video kali ini kita bakalan bahas seluruh alur cerita film Cast Away. Namun sebelum itu, kita intro dulu. Oke, film ini menceritakan petualangan seorang laki-laki bernama Chuck Nolan yang bekerja di perusahaan ekspedisi. Film ini diawali saat dia pergi ke Moskow, Rusia. Di sana dia menekankan kecepatan dan ketepatan waktu kepada pegawai perusahaan yang ada di sana. Sehari setelah marah di sana, Chuck kembali ke Amerika merayakan Natal dan makan malam bersama pacarnya Kelly. Di tengah acara makan malam itu, Chuck mendapat telepon untuk pergi ke Malaysia dalam hal pekerjaan. Chuck pun pamit kepada Kelly dan berjanji akan kembali pada malam tahun baru. Kelly mengantar Chuck ke bandara. Di sana pun mereka sekaligus bertukar kado sebelum berpisah. Saat di pesawat, Chuck bangun dari tidurnya sambil melihat jam kado dari Kelly. Setelah itu Chuck pergi ke kokpit ya, di mana situasi di sana sedang tidak beres. Terlihat di radar pesawat ada sekumpulan awan badai yang sangat dahsyat di dekat kargo pesawat. Sang pilot pun kemudian menyuruh Chuck kembali ke tempat duduknya dan memakai sabuk pengaman. Namun Chuck malah pergi ke toilet dan saat itu pesawat mulai terhentak keras sampai Chuck terhempak ke sana kemari. Kemudian teman-teman Chuck berkata bahwa kemungkinan pesawat akan mendarat di atas air. Setelah itu, kopilot memberi Chuck perahu karet darurat dan Chuck pun yang ketakutan memeluk perahu itu dengan erat. Tak lama kemudian, pesawat itu bergetar hebat sampai kopilot yang memberi Chuck perahu karet tadi, kepalanya terbentur sampai tak sadarkan diri. Tak lama kemudian, pesawat itu kehilangan tenaga dan menghantam laut sampai terbakar dan tenggelam. Untungnya Chuck berhasil keluar dari pesawat dan berenang menuju permukaan menggunakan kapal karet pemberian si kopilot tadi. Keesokan paginya, Chuck bangun dan sadar bahwa dia terdampar di sebuah pulau terpencil. Hari pertama di pulau itu, Chuck mengumpulkan kotak paket yang terdampar di pinggiran pantai. Setelah kelelahan, Chuck duduk dan memandang jam pemberian Kelly sambil menangis. Waduh, sedih juga ya. Keesokan harinya, Chuck membuat tulisan help di atas pasir dengan tujuan ada pesawat yang melihatnya. Tapi tak lama kemudian, tulisan itu hilang karena disapu ombak. Chuck pun kembali membuat kata help, tapi kali ini Chuck menggunakan kayu besar. Di hari berikutnya, Chuck berkeliling pulau dan mengumpulkan kotak paket di sekitar pantai. Chuck pun menemukan gua dan memanjat tebing untuk melihat area sekitar pulau itu. Chuck pun melihat sesuatu yang mengambang di pinggiran pantai. Setelah dilihat yang mengambang di pinggiran pantai itu, ternyata itu adalah teman Chuck. Chuck pun kaget, takut dan sedih. Chuck pun membawa temannya itu untuk dikubur di bawah batu besar. Keesokan harinya, Chuck berniat untuk pergi dari pulau itu menggunakan perahu karet miliknya. Namun sayang, ombak dan angin yang begitu kencang membuat Chuck terpental kembali sampai kakinya terluka oleh batu karang. Chuck pun kembali dan berteduh di dalam gua yang dia temukan. Keesokan harinya, Chuck membuka semua kotak paket yang dia temukan. Di dalam kotak paket itu, Chuck menemukan sepatu ice skating, bola voli, dan lain-lain. Chuck kemudian berusaha untuk membuat api dengan kayu secara manual seharian. Tetapi sayangnya, tangan Chuck justru terluka dan berdarah. Chuck pun marah dan menendang semua benda yang ada di dekatnya. Setelah Chuck mencuci darah dari tangannya, ia kemudian mengambil bola voli yang ia ambil tadi, kemudian membentuk gambar wajah di bola voli tersebut. Setelah itu, Chuck
Chuck kembali berusaha menyalakan api sambil ditemani bola voli yang ia beri nama Wilson. Akhirnya, Chuck berhasil menyalakan api pertamanya setelah berkali-kali gagal yang sampai membuat tangannya terluka. Chuck pun merayakannya dengan membuat api unggun dan memanggang kepiting yang ia tangkap ketika berburu di laut tadi. Sambil berpesta, Chuck pun curhat kepada Wilson, si bola voli itu, bahwa dirinya mungkin tidak dapat diselamatkan karena area pencarian terlalu luas dan para pencari mungkin mencari di lokasi yang salah. 4 tahun kemudian, penampilan Chuck mulai berubah. Rambut Chuck sudah mulai gondrong dan mukanya berewokan. Seiring berjalannya waktu, Chuck menemukan sebuah benda yang hanyut di pantai. Setelah dilihat, ternyata benda itu adalah tembok toilet aluminium yang ada di pesawat Chuck dulu. Chuck pun memperdirikan tembok itu sambil mengamatinya. Ketika ingin berhembus dan tembok toilet itu terjatuh, Chuck pun mendapatkan ide gila. Chuck berencana memakai tembok toilet itu sebagai layar untuk rakitnya. Chuck pun menebang kayu dan berhasil membuat rakit kayu. Dengan layar yang telah dibuat, Chuck pun memulai perjalanannya dan menuju laut lepas. Berbeda dengan percobaan pertama, rakit kayu yang dipakai Chuck berhasil melewati ombak tinggi dan menuju laut lepas. Selama berhari-hari di laut lepas, Chuck diterpa ombak, hujan, dan badai. Kejadian itu pun membuat rakit kayu Chuck mulai hancur dan sahabatnya Wilson, si bola voli itu, hanyut di bawah ombak. Chuck pun menangis dan terbaring lemas karena sahabatnya di bawah ombak. Keesokan harinya, terlihat kapal barang yang begitu besar melintas di sampingnya. Kapal itu pun menyalakan alarm dan membangunkan Chuck. Dan seketika itu juga, pada hari itu adalah hari keberuntungan Chuck dan melepaskan penderitaan Chuck selama 4 tahun. Setelah kembali ke kehidupannya yang lama, kawan-kawan Chuck pun berkumpul dan berpesta merayakan kepulangan Chuck. Di sana terdapat banyak makanan yang sudah lama tak dirasakan Chuck. Chuck pun termenung sambil melihat makanan yang mengingatkannya ketika terdampar di pulau selama 4 tahun. Selepas berpesta, Chuck pun berniat menemui kekasihnya Kelly yang sudah 4 tahun berpisah. Ketika mereka bertemu, Kelly sangat kaget melihat Chuck. Chuck berkata kepada Kelly bahwa ia masih mencintai dirinya. Tetapi Kelly menjawab bahwa dia juga mencintai Chuck, tapi hanya sebatas teman biasa. Karena Kelly sendiri telah berkeluarga dan mempunyai anak. Chuck pun kecewa dan pasrah mendengar perkataan Kelly. Sambil mengembalikan jam pemberian Kelly 4 tahun yang lalu, Chuck pun mengucapkan selamat tinggal kepada Kelly dan pergi. Dan film pun tamat. Oke guys, itulah seluruh alur cerita film Castaway. Menurut gua pribadi film ini bagus karena film ini mengajarkan kita untuk terus berusaha menggapai tujuan kita dan juga untuk tetap setia pada pasangan kita meskipun kita terpisah jauh dan lama. Ya, mungkin sekian dulu video kita kali ini. Jika kalian suka dengan konten dan juga video seperti ini, tinggalkan komen dan juga like kalian di bawah. Dan terus support channel ini dengan mensubscribe dan juga share ke seluruh sosial media kalian. See you in the next video. Bye bye.